Guys, di sini sekarang ada STB Android TV Box Transvision Extreme Seru yang modelnya DM12 dengan kapasitas memori RAM 2GB dan memori internal 8GB. Untuk STB ini sudah update firmware yang versi terbaru, yaitu versi tanggal 29 Agustus tahun 2023. Firmware terbaru, firmware terakhir itu. Dan sekarang untuk STB nya ini akan saya backup file firmware nya ini. Oke, sekarang untuk STB nya ini akan saya bongkar dulu. Oke, ini untuk mainboardnya sudah saya keluarkan, sudah saya bongkar STB-nya. Selanjutnya saya jelaskan untuk data foto yang perlu difoto. Yang pertama, sebelum dibongkar, ini difoto dulu STB-nya dari atas, difoto dari atas dan difoto dari bawah. Lalu difoto lebih dekat, ini stikernya ini untuk modelnya. Selanjutnya difoto SN, difoto MAC address. Lalu selanjutnya menuju ke mainboard. Ini mainboardnya difoto full dari atas dan dari bawah. Untuk stiker MAC address dan SN serial number ini difoto lagi juga bisa. Dan ini stiker difoto. Selanjutnya ini ada kode buat mainboardnya. Ini difoto. Selanjutnya di sini ada IC CPU-nya. Ini difoto, terlihat kodenya. Selanjutnya di sini ada IC memori, IC eMMC. Nah, ini difoto, terlihat kodenya. Selanjutnya data foto pelengkap tambahan, yaitu IC RAM. Ini difoto, terlihat kodenya. Dan ini lagi juga penting. Ini IC wireless, ini juga wajib difoto, terlihat kodenya. Dan tambahan, ini IC DC to DC, ini difoto, terlihat kodenya. Lalu IC transformer ini juga difoto, terlihat kodenya. Nah, oke, itu data yang perlu difoto dari bagian fisik. Dan selanjutnya menuju ke tampilan firmware atau softwarenya. Yang pertama yaitu difoto mulai dari login. Tampilan login itu difoto, selanjutnya tampilan menu awal difoto, lalu tampilan setting, selanjutnya tampilan dari device preference, lalu terakhir tampilan about. Itu data-data yang perlu difoto. Dan selanjutnya untuk IC-nya, ini IC memori, IC eMMC-nya ini akan saya lepas dulu. Selanjutnya nanti akan di backup menggunakan alat programmer. Ini dia alat programmer andalan saya saat ini. Dan untuk proses backupnya ini saya selalu menggunakan 3 jenis alat programmer. Yang pertama, ini saya pakai F64 programmer, Phonevik F64 programmer. Lalu selanjutnya ini saya juga pakai OVBox. Lalu tambahan satu lagi, ini saya juga pakai
RT809H dengan soket eMMC BGA 153. Jadi untuk proses backupnya saya selalu menggunakan 3 alat programmer ini, dan untuk backupnya itu saya backup full dan backup user area path. Untuk backup full ini semuanya 3 alat programmer ini semuanya backup full, dan selanjutnya untuk backup user area path atau user path menggunakan F64 programmer dan OV programmer. Untuk proses backupnya seperti itu yang sering saya lakukan. Jadi untuk filenya ini menjadi 5 kali lipat. Jadi tidak hanya punya satu file backup, tapi ini nanti hasilnya menjadi 5 kali lipat. Yang pertama pakai F64 programmer, ini backup full dan backup user path. Selanjutnya pakai UVBox, ini backup full dan backup user path. Lalu menggunakan ini RT809H, ini backup full. Jadi seperti itu guys, saya kalau backup file firmware Android. Dan nanti untuk konfigurasinya di sini, untuk konfigurasi terlihat di F64 dan di OV. Ini biasanya terlihat. Nah, itu juga perlu difoto atau di screenshot semua konfigurasinya. Itu persiapan-persiapannya. Namun nanti untuk yang di video ini akan saya tunjukkan hanya salah satu saja, mungkin hanya backup full, jadi hanya satu, tidak 5 saya tunjukkan semuanya karena waktunya juga cukup lama. Backup full menggunakan F64. Kalau biasanya saya tunjukkan backup full menggunakan RT809H, dan untuk yang kali ini sekarang saya tunjukkan menggunakan F64 programmer untuk backup full. Jadi hanya saya tunjukkan salah satu saja di video. Oke, lanjut kembali ke mainboardnya di sini. Sekarang ini akan saya lepas dulu untuk IC memori, IC eMMC-nya. Oke guys, ini IC-nya sudah saya lepas. Nah, ini dia, sudah saya rebol kembali dengan sangat bagus dan rapi. Dan di mainboardnya ini juga sudah saya bersihkan. Untuk alat programmernya ini sudah saya siapkan 3 jenis alat programmer. Dan sekarang saatnya untuk IC-nya ini akan saya pasang di Phonevik F64 programmer. Oke, dan alat programmernya ini saya koneksikan ke komputer. Oke, sudah menyala alat programmernya. Dan sekarang saatnya menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware-nya.
secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Spesialis programmer IC memori, gunanya fiber medalios, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Oke guys, ini untuk proses backup file firmware-nya ini sudah selesai, dan file firmware-nya ini sekarang sudah tersimpan di komputer. Ini sudah saya lakukan untuk backup file firmware dengan 5 metode dengan menggunakan 3 alat programmer. Tadi sudah saya tunjukkan di video menggunakan alat programmer Vonevic F64 programmer ini dengan backup full. Dan untuk yang tidak di video, ini sudah saya backup menggunakan 3 metode seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu backup full menggunakan Vonevic F64 programmer, lalu backup user path menggunakan Vonevic F64 programmer, selanjutnya backup full menggunakan alat EVIC RT809H, selanjutnya backup full menggunakan UV programmer, lalu selanjutnya backup user path menggunakan UV programmer. Jadi ada 5 metode. Sehingga untuk file firmware-nya ini sudah tersimpan bisa dibilang 5 kali lipat. Dan untuk konfigurasinya semuanya sudah saya simpan. Untuk konfigurasi yang paling lengkap adalah menggunakan ini, alat programmer ini, Vonevic F64 programmer. Ini adalah konfigurasi yang paling lengkap. Dan selanjutnya di sini ini juga sudah saya simpan konfigurasi yang terbaca di UV programmer. Kalau di EVIC RT809H ini tidak ada config-nya. Oke guys, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Dan untuk kedepannya, mudah-mudahan untuk STB Transvision Extreme Seru yang sudah update OTA firmware terbaru, mudah-mudahan bisa di-unlock kembali. Karena untuk saat ini masih
belum ada yang bisa untuk mengunlocknya. Dan ini saya juga masih dalam project untuk melakukan unlock pada firmware terbaru untuk STB ini. Doakan saja mudah-mudahan berhasil. Nanti kalau yang firmware terbaru sudah berhasil di unlock, maka akan saya infokan kembali di YouTube. Ayo terus bantu dukung channel ini, channel YouTube Ikom Ludoyo Blitar, dengan cara klik like, subscribe, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.